Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang sifat-sifat penjumlahan dari beberapa sin. Sin dengan sin, kos dengan kos, dan tan dengan tan. Oke, jika bentuknya seperti sin A tambah sin B, maka bentuk lainnya menjadi 2 sin A tambah B per 2 cos A kurang B per 2. Yang kedua, jika bentuknya sin A dikurang sin B, maka akan menjadi 2 cos A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Selanjutnya, jika antara cos A ditambah cos B akan menjadi 2 cos A tambah B per 2 dikali cos A dikurang B per 2. Yang keempat, jika antara cos A dikurangin cos B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Dan sifat yang terakhir tentang tan. Oke, yang kelima, tan A tambah tan B hasilnya akan menjadi 2 sin A tambah B per cos A tambah B ditambah sin A kurang B. Oke. Yang keenam, kalau tan A dikurang tan B hasilnya menjadi 2 sin A kurang B per cos A tambah B ditambah sin A kurang B. Oke, seperti ini sifat-sifatnya. Kalian juga harus hafal dan paham perubahan bentuk jika sin A tambah sin B gimana, sin A kurang sin B bagaimana. Sebelumnya itu kan penjumlahannya jika sin A tambah B gitu kan, atau sin A kurang B cos A kurang B. Nah, sebelumnya kan seperti ini, sekarang kita seperti ini bentuknya. Harus diingat-ingat ya bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian dari trigonometri. Oke, selanjutnya kita tentang perkalian ya. Nah, perkalian ini punya 4 bentuk, antara sin dengan sin dengan cos dengan cos, dan cos dengan sin. Oke, bentuk pertama yaitu jika sin A dikali cos B, bentuknya menjadi setengah sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Oke. Selanjutnya, jika bentuknya adalah cos A dikali sin B, maka menjadi setengah dikali sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Selanjutnya, jika sesamanya cos A dikali cos B akan menjadi setengah sin A tambah B ditambah cos A dikurang B. Yang terakhir yaitu ketika sin A kali sin B akan menjadi setengah
sin A tambah B kurang cos A kurang B. Oke, ini adalah operasi yang terakhir dari trigonometri. Ada beberapa banyak tuh, dari tadi operasi, sifat, perubahan bentuk, dan lain-lain. Kalian harus paham polanya sehingga bisa mengerjakan permasalahan soal yang ada. Karena sejatinya trigonometri ini tentang bagaimana kita merubah suatu bentuk ke dalam bentuk yang lain, menyambungkan suatu persamaan dengan persamaan yang lain, operasi satu dengan operasi yang lain, menyamakan itu, membuat alurnya. Jadi kalian harus paham tentang operasi dan sifat-sifatnya. Oke, seperti itu. Oke, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kuadran. Kuadran banyak sekali yang tahu tapi tidak menghiraukan tentang kuadran ini. Kita start itu dari sini. Ini tuh 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, yang ini 270. Kalau kembali lagi ke sini itu berarti 360 derajat. Satu lingkaran kan? Nah, di sini itu kan berarti antara 0 sampai 90 ya. Ini nilai sin, cos, tan itu semuanya nilainya positif. Tapi kalau di kuadran ini antara 90 sampai 180 ini sin yang hanya sin yang bernilai positif, tapi cos dan tan itu nilainya negatif. Jika di sini 180 sampai 270 ya, itu yang positif yaitu tan yang positif, tapi cos dan sin itu nilainya negatif. Dan yang terakhir di kuadran 4, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Antara 270 sampai 360 itu cos yang positif, sin dan tan nilainya negatif. Jadi jika kita di sini misalkan sin 250 nilainya itu bakal jadi negatif. Tapi kalau di sini itu semuanya positif. Bagaimana menghitungnya? Menghitung jika dia lebih dari 90, karena biasanya kita selalu hafalnya hanya 90, misalkan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke. Ini cos, sin, dan tan. Cos 0 hasilnya adalah 1. Ini berkurang setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Ini setengah, ini 0. Jika sin hasilnya 0, kebalikannya. Setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jika tan itu hanya tinggal dibagi aja antara sin bagi cos. Tan 0 itu 0. Tan 30 yaitu sepertiga akar 3. Ini 1. Tan 60 yaitu akar 3, dan ini tan 90 yaitu tan hingga. Nah, bagaimana menghitung yang ini? Di kuadran 2, 3, dan 4, karena rumit, kita hanya perlu patokannya yaitu 180. Patokannya 180, kalau tidak 360, biar tidak berubah. Nah, kan contoh ya. Jika yang ditanya misalkan cos
240. Kita hanya hafal sampai 90 derajat. Bagaimana sih mencari 240 ini? Kan 240 itu ada di kuadran 3 ini, berarti kita patokannya 180 derajat. 180 derajat berarti 180 ditambah berapa yang hasilnya 240. Berarti ditambah 60 kan? Nah, berarti hasil dari cos 240 itu sebanding sama cos 260, tapi nilainya tergantung plus minusnya ini. Cos 60 yaitu setengah kan, tapi cos 240 itu karena dia berada di kuadran 3 dan cos itu bernilai negatif, maka hasilnya jadi minus setengah. Begitu. Nilainya itu sama, tapi positif atau negatifnya itu tergantung dia kuadrannya berada di mana. Oke. Sebenarnya kita bisa juga kalau patokannya 90 atau 270. Tapi mereka harus dirubah menjadi sebaliknya. Misal cos jadi sin atau sin menjadi cos. Misalkan ya, nilai dari kita misalkan sin 150. Oke. Kalau kita patokannya 90, berarti 90 ditambah berapa yang hasilnya 150 ditambah 60 kan. Nah, kalau kita pakai patokannya 90, berarti sin ini bakal ganti. Jadi nilai sin 150 itu sebanding sama cos 60. Tuh, beda kan kalau patokannya 90. Tadinya sin menjadi cos. Cos 60 tadi berapa? Setengah. Berarti ini juga setengah. Tapi tergantung lagi tuh plus minusnya, ini plus setengah atau enggak, tergantung dia kuadran berapa. 150 ini, karena 150 ini kuadran 2 dan di sini itu nilainya positif, maka hasilnya positif. Ini juga positif. Gitu. Jadi nilai positif ini tergantung awal dia berada di kuadran berapa, tapi kalau nilainya itu bisa disederhanakan. Gitu. Apakah kalian sudah mengerti? Segini saja materi trigonometri hari ini. Video selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang bersangkutan dengan sifat pengoperasian dari trigonometri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.